presentasi dari kelompok 8 tugas novel IPS. Kami beranggotakan Syafa, Evelyn, Zidan, dan Atala. Kita akan lanjut ke topik yang akan dibahas. Latar belakang dari Kesultanan Aceh. Awal mula Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Mukhayat Shah pada tahun 1496. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah kerajaan Lamburi, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya mencakup Daya, Petir, Lidi, dan Nakur. Kita akan lanjut ke pembahasan 1. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada 1496 Masehi. Wilayah kekuasaan kerajaan Aceh meliputi Provinsi Aceh, pesisir Sumatera Utara, dan semenanjung Melayu. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1638. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam yang telah berdiri di Indonesia dan menjadi salah satu bukti perkembangan Islam di tanah air. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1496 hingga 1903. Sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Kerajaan Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam yang mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, menentang imperialisme Eropa, sistem pemerintahan, pendidikan, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lainnya. Awal berdirinya Kesultanan Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1514, menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Pada tahun 1528, Sultan Ali digantikan putra sulungnya Salahuddin, dan pada tahun 1537 berganti lagi oleh Sultan Alauddin Syayad Shah Al-Qahar hingga tahun 1571. Dan penguasaannya terus berganti tiap periode, meski kadang masih terjadi perebutan dan pemberontakan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Raja pertama atau raja terkenal di kerajaan Aceh Darussalam adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Pekerjaan masyarakat sekitarnya adalah berdagang dan bertani. Agama atau keyakinan di kerajaan tersebut adalah mayoritas beragama Islam. Penyebab keruntuhannya adalah 1. Pemimpin yang tidak cakap, 2. Perpecahan internal kerajaan, dan 3. Lepasnya wilayah kekuasaan. Berikut adalah gambar dari Kerajaan Aceh beserta Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Kita lanjut lagi di materi peninggalan Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang berdiri pada abad ke-15 dan runtuh pada abad ke-20. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah ini terletak di Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Karena letaknya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional, kerajaan ini mampu berkembang dengan cepat. Puncak kejayaan kerajaan Aceh kemudian dapat diraih pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang berkuasa antara 1607 hingga 1636 Masehi. Setelah berkuasa selama kurang lebih 5 abad, kerajaan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Sumber sejarah kerajaan Aceh dapat diketahui dari beberapa peninggalannya yang masih ada hingga sekarang. Berikut ini beberapa peninggalan kerajaan Aceh. Yang pertama adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan peninggalan kerajaan Aceh yang paling terkenal. Beberapa tulisan tentang sejarah pembangunannya menyebut bahwa Masjid Raya Baitur Rahman dibangun semasa kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636 Masehi. Pada masa penjajahan, masjid peninggalan kerajaan Aceh ini juga digunakan sebagai markas pertahanan terhadap serangan musuh. Masjid Raya Baitur Rahman bahkan sempat 2 kali dibakar oleh Belanda. Yang kedua adalah makam Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda terletak di Kompleks Papris Museum Aceh, di samping pendopo Gubernur Aceh. Sultan Iskandar Muda wafat di Aceh pada 27 Desember 1636 di usia 43 tahun. Yang ketiga adalah Taman Sari Gunongan. Gunongan merupakan salah satu situs bersejarah dari zaman Kerajaan Aceh yang dulunya digunakan sebagai tempat bercengkrama keluarga kerajaan. Taman Sari Gunongan dibangun oleh Sultan Iskandar Muda untuk memenuhi permintaan permaisuri dari Pahang, Malaysia.
Yang keempat adalah Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra dibangun pada masa Kerajaan Lamuri, pendahulu Kesultanan Aceh. Fungsi benteng ini adalah sebagai tempat pertahanan melawan penjajahan bangsa Portugis. Yang kelima adalah meriam Kesultanan Aceh. Terdapat 3 meriam yang ditemukan di Desa Arongan, Kabupaten Aceh Barat. Meriam-meriam tersebut diduga dibuat pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dan yang terakhir adalah uang emas Kerajaan Aceh. Pada masanya, Kerajaan Aceh telah menggunakan dirham emas sebagai alat pembayaran. Dirham emas sejumlah 300 keping dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pernah ditemukan di Kecamatan Kutoraja, Banda Aceh. Kita lanjut ke kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Ternate Tidore. Sejarah berdirinya Ternate Tidore. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut Mongoli. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan. Tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, ataupun Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari para perompak pun semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat menunjuk Momole Ciko sebagai Kolano atau raja mereka. Sejak 1257 Masehi, Momole Ciko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Baab Masyur Malang. Kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Sultan Nuku. Muhammad Amiruddin atau lebih dikenal dengan nama Sultan Nuku adalah seorang sultan dari Kesultanan Tidore yang dinobatkan pada tanggal 13 April 1779 dengan gelar Sri Paduka Mahatuang Sultan Saidu. Sultan Nuku memiliki andil besar dalam melawan VOC pada 1781 dan berhasil bertahan dari serangan tersebut. Sultan Nuku merupakan Sultan Tidore yang membebaskan kerajaannya dari wilayah bagian buatan VOC, yakni Ternate, Ambon, dan Banda. Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah atau Babullah merupakan Sultan ke-7 dan penguasa ke-24 Kesultanan Ternate di Maluku Utara yang memerintah antara tahun 1570 dan 1583. Sultan Ba'abullah mendapat gelar pahlawan nasional sejak tahun 2020. Masa kejayaan Kerajaan Ternate pada abad ke-15. Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada 1577 Masehi, ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai dengan 1583 Masehi juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah. Wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Kita akan lanjut ke masa keruntuhan atau kemunduran Kerajaan Ternate Tidore. Kemunduran Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Ba'abullah wafat pada 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamu-Lamu pada 1606 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa Barat lainnya.
Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Sekian dari kami, terima kasih. Kerajaan Mataram Islam. Mataram Islam atau Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya yang dikenal sebagai Sutawijaya. Ia merupakan putra Ki Gede Pemenahan. Kehidupan masyarakat pada masa kerajaan Mataram Islam tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Banyak sekali peninggalan-peninggalan pada masa kerajaan Mataram Islam, di antaranya Keraton Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Keraton ini merupakan bangunan bersejarah pada masa pemerintahan Raden Sutawijaya. Kompleks Makam Imogiri. Kompleks Makam Imogiri ini terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepercayaan agama. Panembahan Senopati menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Secara garis besar, pola kebijakan Panembahan Senopati mengangkat wali-wali Kadilanggus sebagai penasehat dan pembimbing Islam. Penyebab keruntuhan. Keruntuhan Kesultanan Mataram Islam juga disebabkan oleh adanya rasa dendam dan juga permusuhan dari Wangsa Sailendra kepada Awa yang tidak pernah berhenti. Kerajaan Banjarmasin. Sultan pertama yang memimpin kerajaan Banjar adalah Raden Samudra yang bergelar Sultan Suryansyah sejak 1520 hingga 1545. Kehidupan masyarakat. Negara Banjar dengan kehidupan kerajaan yang lengkap, mulai dari kehidupan sosial, politik, dan juga budaya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat. Agama dan keyakinan. Sebelum memeluk Islam, Kesultanan Banjar masih bercorak agama Hindu dan terdiri dari dua kerajaan Hindu, yakni Daha dan Kahuripan. Saat itu, kedua kerajaan tersebut masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Banyak sekali peninggalan sejarah pada masa kerajaan Banjar berdiri, di antaranya Masjid Sultan Suryansyah. Masjid ini merupakan masjid bersejarah di Kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah. Candi Agung. Sebuah situs candi Hindu beratap yang terletak di Kelurahan Sungai Amalang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Candi ini merupakan peninggalan sejarah pada masa kerajaan Banjar. Sejak Kesultanan Banjar berdiri, budaya yang ditetapkan di kerajaan ini lebih ditekankan pada budaya Islam, dengan tidak meninggalkan unsur budaya tradisionalnya. Penyebab keruntuhan. Pasca Perang Banjar berakhir, pemerintahan kolonial Belanda menghapus penuh kedaulatan Kesultanan Banjar. Dengan demikian, keruntuhan Kesultanan Banjar dikarenakan adanya intervensi pemerintahan kolonial Belanda yang besar.
Sejarah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir utara Jawa dan selatan Sumatera. Demak adalah pelopor dan pusat negara Islam di Nusantara. Nama Demak tak lepas dari Wali Songo, yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam melalui aktivitas pendidikan dan kesenian. Contohnya Sunan Bonang dengan gamelan dan Sunan Kalijaga dengan wayang. Raja pertama atau pendiri Kerajaan Demak. Raden Patah adalah raja pertama Demak yang bergelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Masa kekuasaannya dikenal dengan penyebaran Islam Pulau Jawa dan penaklukan beberapa pelabuhan penting seperti Pelabuhan Jepara, Gresik, dan Tuban. Setelah Raden Patah wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Adipati Unus. Adipati Unus dikenal dengan sebutan Pangeran Sabranglor karena keberaniannya melawan Portugis Malaka. Ia wafat ketika pergi menyerang Portugis untuk terakhir kalinya pada 1521. Masa kerajaan Kesultanan Demak. Adipati Unus tidak memiliki keturunan hingga digantikan oleh adiknya, yaitu Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono, Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya. Prestasinya termasuk meluaskan daerah kekuasaan Demak Jawa Barat Timur dipimpin oleh Fathahillah Demak berhasil mengusir Portugis pada tahun 1527. Sunda Kelapa namanya diubah menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono tewas saat menyerang daerah Penarukan Situbondo. Peninggalan Kerajaan Demak. Salah satu peninggalan Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak yang dibangun pada masa Raden Patah. Pintu Masjid Agung Demak dibuat Kiai Ageng Solo dan dinamakan Pintu Beledek atau Pintu Petir. Masjid Agung Demak disokong oleh 4 tiang penyangga yang disebut Soko Guru atau Soko Tatal. Soko Guru ini dipercaya sumbangan dari 4 wali Songo yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunung Jati. Penyebab keruntuhan Kerajaan Demak. Anak Sultan Trenggono yang bernama Sunan Prawoto naik tahta menjadi raja keempat Demak. Kekuasaan Sunan Prawoto tidak terlalu lama. Arya Penangsang sepupunya berhak menjadi sultan. Ia juga ingin membalas kematian ayahnya Pangeran Sekar yang tewas di tangan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto akhirnya terbunuh dan Arya Penangsang naik tahta menjadi raja kelima Demak. Konflik antara saudara ini masih terus berlanjut. Jaka Tingkir Adipati Pajang berusaha merebut kekuasaan Demak. Arya Penangsang pun berhasil dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Jaka Tingkir. Jaka Tingkir kemudian mengambil alih kekuasaan dan memindahkan kekuasaan pusat pemerintahan ke Pajang. Berdirilah Kesultanan Pajang dengan Jaka Tingkir sebagai raja pertama yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Berdirinya Kesultanan Banten. Tahun 1552 Fathahillah meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon. Kepemimpinan di Banten dan dipegang oleh putranya Maulana Hasanuddin. Kepemimpinan ini menandai sebuah era baru Kesultanan Banten. Raja pertama Kerajaan Banten. Secara resmi Sultan Maulana Hasanuddin menjadi Sultan pertama di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin membantu pusat pemerintahannya di wilayah yang diberi nama Surosawan. Peninggalan Kerajaan Banten. Di tempat itu pula dibangun sebuah masjid besar. Masjid tersebut masih ada hingga sekarang, dikenal sebagai Masjid Agung Banten. Masjid besar tersebut tidak hanya sebagai tempat beribadah, tapi juga sarana pertemuan sultan dan rakyatnya. Penyebab keruntuhan Kerajaan Banten. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin ditutup usia. Selama masa kekuasaannya, Sultan Maulana Hasanuddin berhasil membangun kesultanan yang mandiri dan melepaskan diri dari bayang-bayang kerajaan Pajajaran maupun Demak. Sepeninggalan Kesultanan Hasanuddin, tahta dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf melakukan perluasan kekuasaan ke daerah Pakuan, yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pada tahun 1579, pasukan Banten berhasil mengepung istana Pajajaran di Pakuan.
Pengepungan itu berhasil mengakhiri dinasti Pajajaran yang telah berusia ratusan tahun. Jatuhnya Pajajaran memperkuat kedudukan politik dan ekonomi Banten di bagian barat Jawa. Tahun 1580, setahun setelah menguasai Pajajaran, Sultan Maulana Yusuf wafat. Tahta kerajaan Banten jatuh kepada putranya Maulana Yusuf yang saat itu masih berusia 9 tahun. Karena usianya belum mencukupi, pemerintahan sementara diwakili oleh Mangkubumi dan ulama. Selama usia mencukupi, Sultan Maulana Muhammad mulai memegang kendali pemerintahan. Pada tahun 1596, Sultan Maulana Muhammad memimpin ekspedisi militer ke Palembang. Ekspedisi militer ini sebagai jalan untuk menguasai rute perdagangan Laut Sisi Timur, Sumatera hingga ke Selat Malaka. Sayangnya dalam ekspedisi militer itu, Sultan Maulana Muhammad wafat dalam sebuah pertempuran. Sultan Maulana Muhammad kemudian dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Banten. Sepeninggalan Sultan Maulana Muhammad, tahta dilanjutkan oleh putranya, yaitu Abdul Mufakir Mahmud Abdullah Qadir, atau yang dikenal sebagai Pangeran Ratu. Ketika itu, Abdul Mufakir Mahmud Abdullah Qadir masih berusia 5 bulan, sehingga jalannya pemerintahan diwakilkan kepada Mangkubumi Rana Manggala. Pada tahun 1906, bangsa Eropa merapat di Jakarta di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dari Belanda, yang akhirnya menemukan rute pelayaran dari Eropa menuju Pelabuhan Jayakarta. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Perlak, daerah timur Lok Sumawe, pantai timur Aceh. Dulunya Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Awal mula orang-orang tahu Kerajaan Pasai itu ada di sebelah utara Perlak karena tokoh bandar besar bernama Marco Polo. Ia bercerita bahwa ia melihat Kerajaan Samudra Pasai. Ternyata dahulu Sultan Malik Al-Saleh bernama Merah Silu sebelum ia memeluk agama Islam. Dan dengan adanya Syekh Ismail dan Fakir Muhammad berdakwah di Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Saleh menjadi pemeluk agama Islam. Sampai Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran agama Islam, Sultan Malik Al-Saleh juga berusaha meletakkan dasar-dasar kekuatan Islam serta mengembangkan perdagangan. Setelah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh anak-anaknya. Sampai pada kepemimpinan Sultan Mahmud Malaikat Al-Zahir, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan nasional. Gambar ini adalah gambar makam Sultan Malik Al-Saleh sekaligus prasasti peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Makam ini dikatakan mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat, India. Makam Sultan Malik Al-Saleh terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra Pasai di desa Bauringin, Kecamatan Samudra Pasai, sekitar 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini terletak pada Sulawesi Selatan. Kerajaan Makassar dulunya terbentuk dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Sultan Abdullah atau memiliki nama lain Karaeng Matawaya sebelum dia menjadi pemeluk agama Islam, merupakan pemimpin Kerajaan Talo. Sultan Alaluddin sebelumnya bernama asli Karaeng Matawaya, merupakan pemimpin Kerajaan Goa. Terbentuknya Kerajaan Makassar disebabkan oleh persatuan antar dua kerajaan. Padahal dulunya kedua kerajaan ini berselisih masalah politik. Tetapi saat tahun 1950 agama Islam masuk karena persatuan ini pusat pemerintahan menjadi pindah ke Somba Opu, berada pada jalur lalu lintas pelayaran Malaka Maluku. Kerajaan Makassar juga terkenal karena Sultan Hasanuddin yang memimpin perang VOC.
Berkat perjuangannya, ia mendapatkan gelar pahlawan nasional, yaitu Ayam Jantan dari Timur. Masjid Katangga merupakan peninggalan Kerajaan Makassar yang dibangun pada tahun 1603.